Alkimia. Pengantar bab 24. Bab 24 ini adalah pelajaran terakhir. Jika Anda telah mempraktikkan setiap latihan selama beberapa menit setiap hari, seperti yang disarankan, Anda akan menemukan bahwa Anda bisa memperoleh dari kehidupan seperti yang Anda inginkan. Caranya, pertama-tama Anda menempatkan apa yang Anda inginkan itu ke dalam kehidupan. Dan Anda mungkin akan sependapat dengan pernyataan seorang murid. Pemikiran bersifat hampir berkelimpahan, sangat luas, sangat tersedia, sangat pasti, sangat logis, dan sangat bisa digunakan. Buah pengetahuan ini adalah anugerah Tuhan. Buah pengetahuan inilah kebenaran yang membebaskan manusia, bukan hanya bebas dari setiap kekurangan dan keterbatasan, melainkan juga bebas dari kesedihan, kecemasan, dan kesusahan. Sungguh indah jika kita menyadari bahwa hukum ini tidak pilih kasih, bahwa hukum ini tidak mempersoalkan apa kebiasaan berpikir Anda. Jalannya sudah disiapkan. Jika Anda cenderung religius, guru agama teragung yang pernah dimiliki dunia akan menunjukkan jalan sehingga semua orang bisa mengikutinya. Jika kemampuan mental Anda cenderung mengarah ke ilmu fisika, hukum ini akan bekerja dengan ketepatan matematis. Jika Anda memiliki kecenderungan filosofis, Plato dan Emerson mungkin dapat menjadi guru Anda, tetapi setiap situasi apapun Anda bisa meraih tingkat kecerdasan yang tak terbatas. Saya percaya bahwa pemahaman tentang prinsip inilah rahasia yang dicari dengan sia-sia oleh para praktisi alkimia kuno. Karena rahasia ini menjelaskan bagaimana emas di pikiran kita diubah menjadi emas di dalam hati dan emas di genggaman tangan. Materi bab 24. 1. Semua kekayaan. Ketika pertama kali para ilmuwan menyatakan bahwa matahari berada di pusat sistem tata surya dan bumi berputar mengelilinginya, banyak orang yang sangat terkejut dan ketakutan. Seluruh ide itu pasti salah, karena sudah ada yang lebih pasti daripada pergerakan matahari di langit. Dan setiap orang bisa melihatnya tenggelam di balik bukit di sebelah barat dan tenggelam di laut. Kaum terpelajar marah, dan para ilmuwan menolak ide yang dianggap tidak masuk akal itu. Namun, akhirnya bukti memberikan keyakinan di pikiran semua orang. 2. Kita berbicara tentang lonceng sebagai benda yang bernyanyi. Namun, kita tahu bahwa yang dilakukan lonceng hanyalah menghasilkan getaran di udara. Bila getaran ini sampai pada kecepatan 16 per detik, maka bunyi itu bisa didengar di dalam pikiran. Pikiran bisa mendengar getaran pada kecepatan 38.000 per detik. Bila kecepatannya melebihi angka itu, semuanya menjadi hening lagi. Dengan demikian, kita tahu bahwa suara itu tidak terletak di lonceng, melainkan di pikiran kita. 3. Kita menganggap bahwa matahari sebagai cahaya yang hidup.
Tetapi kita mengetahui bahwa matahari hanya memancarkan energi yang menghasilkan getaran-getaran di ruang angkasa dengan kecepatan 400 triliun per detik. Hal ini yang menimbulkan sesuatu yang kita sebut sebagai gelombang cahaya. Maka kita tahu apa yang disebut cahaya hanyalah bentuk energi, dan bahwa satu-satunya cahaya yang ada adalah sensasi yang ditimbulkan di dalam pikiran oleh gerakan gelombang-gelombang itu. Bila frekuensinya meningkat, cahayanya berubah warna. Setiap perubahan warna disebabkan oleh getaran-getaran yang lebih pendek dan lebih cepat. Jadi, walaupun kita mengatakan bahwa mawar itu berwarna merah, rumput hijau, atau langit biru, kita tahu bahwa warna-warna itu hanya hadir di dalam pikiran kita dan merupakan sensasi yang kita alami sebagai akibat dari getaran gelombang cahaya. Ketika gerakan tersebut melambat dengan kecepatan kurang dari 400 triliun per detik, hal itu tidak lagi datang kepada kita sebagai cahaya, namun sebagai panas. Maka jelaslah bahwa untuk urusan realitas benda, kita tidak bisa bergantung pada bukti yang tertangkap oleh sistem indera kita. Seandainya saja kita bisa bergantung pada indera, kita harus percaya bahwa matahari bergerak dan dunia ini datar alih-alih bundar, bahwa bintang-bintang adalah percikan cahaya alih-alih matahari yang besar. 4. Seluruh rangkaian teori dan praktek dari sistem metafisika, apapun terkandung di dalam pengetahuan tentang yang terkait dengan Anda sendiri dan dunia tempat Anda hidup. Pengetahuan bahwa untuk mengekspresikan harmoni, Anda harus memikirkan kondisi yang harmoni. Untuk mengekspresikan kesehatan, Anda harus memikirkan tentang kesehatan. Untuk mengekspresikan kelimpahan, Anda harus memikirkan kelimpahan. Untuk ini, Anda harus membalikan bukti yang tertangkap oleh sistem penginderaan Anda. 5. Jika Anda mengetahui bahwa setiap bentuk penyakit, rasa sakit, kekurangan, dan keterbatasan hanyalah hasil dari cara berpikir yang salah, Anda pasti sudah mengetahui kebenaran yang akan membuat Anda bebas. Anda akan melihat bagaimana gunung bisa dipindahkan. Jika gunung-gunung ini hanya terdiri dari rasa ragu, takut, tidak percaya, atau bentuk keputusan lainnya, semua itu sebenarnya tidak real. Mereka tidak hanya perlu dipindahkan, melainkan dibuang ke laut. 6. Tugas Anda sesungguhnya adalah meyakinkan diri sendiri tentang kebenaran pernyataan-pernyataan ini. Bila Anda telah berhasil melakukannya, Anda tidak akan sulit memikirkan kebenaran. Dan setiap yang sudah ditujukan, kebenaran mengandung prinsip vital dan akan mewujudkan dirinya sendiri. 7. Orang-orang yang menyembuhkan penyakit melalui metode mental sudah mengetahui kebenaran ini. Setiap hari mereka mendemonstrasikannya di dalam kehidupan mereka dan kehidupan orang lain. Mereka tahu bahwa kehidupan, kesehatan, dan kelimpahan itu maha ada dan mengisi semua ruang. Dan mereka tahu bahwa orang-orang yang mengizinkan penyakit atau kekurangan apapun terwujud, berarti mereka belum memahami hukum yang agung ini.
8. Semua kondisi merupakan ciptaan pikiran, sehingga seluruhnya bersifat mental. Karena itu, penyakit dan kekurangan hanyalah kondisi mental di mana orang gagal mengetahui kebenaran. Begitu kesalahan ini dihilangkan, kondisinya pun hilang. 9. Metode untuk menghilangkan kesalahan ini adalah masuk ke dalam keheningan dan mengetahui kebenaran. Karena semua pikiran adalah satu pikiran, Anda bisa melakukannya untuk diri sendiri atau orang lain. Jika Anda telah belajar membentuk gambar-gambar mental dari kondisi-kondisi yang diinginkan, inilah cara tercepat dan termudah untuk memastikan hasilnya. Jika tidak, hasilnya pasti dicapai melalui argumen, melalui proses meyakinkan diri sendiri secara mutlak tentang kebenaran pernyataan Anda. 10. Ingatlah, dan pernyataan yang satu ini adalah yang paling sulit sekaligus yang paling indah untuk dipahami. Ingatlah bahwa terlepas dari apapun kesulitannya, dimanapun adanya, siapapun yang terkena dampaknya, Anda tidak mempunyai pasien kecuali diri Anda sendiri. Tidak ada yang harus Anda lakukan kecuali meyakinkan diri akan kebenaran yang ingin Anda wujudkan. 11. Inilah pernyataan ilmiah yang tepat, yang sesuai dengan sistem metafisika yang ada. Tidak ada hasil permanen yang pernah diperoleh dengan cara lain. 12. Setiap bentuk konsentrasi yang membentuk gambar mental, argumentasi, dan autosugesti, semuanya semata-mata adalah metode yang bisa Anda pakai untuk menyadari kebenaran. 13. Jika Anda ingin membantu seseorang atau menghancurkan suatu bentuk kekurangan, keterbatasan, atau kesalahan, metode yang benar adalah tidak memikirkan perihal orang yang ingin Anda bantu. Niat untuk membantu mereka saja sebenarnya sudah cukup, karena niat Anda ini telah menghubungkan Anda secara mental dengan orang tersebut. Kemudian, halaulah dari pikiran Anda sendiri segala bentuk kepercayaan apapun tentang kekurangan, keterbatasan, penyakit, bahaya, kesulitan, atau masalah yang mungkin ada. Begitu Anda berhasil melakukannya, hasil yang baik akan dicapai dan orang yang Anda bantu akan merasakan keberhasilan yang tanpa batas. 14. Tetapi ingatlah bahwa pikiran bersifat kreatif. Akibatnya, setiap Anda ingin membiarkan pikiran Anda beristirahat di dalam kondisi yang tidak harmonis, Anda harus menyadari bahwa kondisi semacam itu tidak real. Semuanya tidak nyata. Satu-satunya realitas adalah spirit, dan spirit itu tidak pernah tidak sempurna. 15. Semua pikiran adalah bentuk energi, kecepatan getaran, tetapi pikiran tentang kebenaran adalah kecepatan getaran tertinggi yang menghancurkan setiap bentuk kesalahan dengan cara yang persis sama dengan cahaya yang menghancurkan kegelapan. Tidak ada bentuk kesalahan yang akan muncul bila kebenaran ini hadir. Maka seluruh kerja mental Anda adalah memahami kebenaran. Hal ini akan memampukan Anda mengatasi setiap bentuk kekurangan, keterbatasan, atau penyakit apapun.
16. Kita tidak bisa memperoleh pemahaman tentang kebenaran dari dunia luar diri. Dunia luar diri hanya relatif, padahal kebenaran bersifat absolut. Maka kita harus mencarinya di dunia dalam diri. 17. Melatih pikiran agar melihat adanya kebenaran saja berarti mengekspresikan hanya kondisi-kondisi yang sesungguhnya saja. Kemampuan kita untuk melakukan hal ini merupakan indikasi kemajuan yang sedang kita buat. 18. Kebenaran mutlak adalah bahwa aku ini sempurna dan utuh. Aku yang sesungguhnya adalah spiritual, dan karenanya tidak bisa kurang dari sempurna. Aku tidak bisa memiliki kekurangan, keterbatasan, atau penyakit. Kejeniusan tidak berasal dari gerak molekul otak. Kejeniusan ini diinspirasi oleh ego, si aku, spiritual yang menyatu dengan pikiran universal. Dan kemampuan kita untuk mengenali kesatuan inilah yang merupakan penyebab dari semua inspirasi, semua kecerdasan pikiran. Hasil-hasil ini menjangkau jauh dan berdampak terhadap generasi-generasi mendatang. Semua hasil ini adalah pilar-pilar api yang menandai jalan yang diikuti oleh jutaan orang. 19. Kebenaran bukanlah hasil dari pelatihan logika atau eksperimen, bahkan bukan dari pengamatan. Kebenaran adalah produk kesadaran yang berkembang. Kebenaran di dalam seorang Caesar bermanifestasi di dalam perilaku Caesar, di dalam kehidupannya, di dalam tindakannya, dan di dalam pengaruhnya pada bentuk-bentuk sosial dan kemajuan. Kehidupan Anda, tindakan Anda, serta pengaruh Anda di dunia akan bergantung pada tingkat kebenaran yang bisa Anda pahami. Karena kebenaran tidak bermanifestasi di dalam kredo atau iman, melainkan di dalam tindakan. 20. Kebenaran bermanifestasi di dalam karakter, dan karakter seseorang seharusnya merupakan interpretasi dari agamanya atau apa yang baginya merupakan kebenaran. Hal ini pada gilirannya akan terbukti di dalam karakter dari harta miliknya. Jika seseorang yang mengeluh soal kekayaannya, ia berlaku tidak adil pada dirinya, seolah ia menyangkal kebenaran rasional, walaupun kebenaran itu tetap nyata dan tak terbantahkan. 21. Lingkungan kita dan sekian banyak keadaan dan peristiwa hidup kita sudah ada di dalam kepribadian bawah sadar yang menarik ke dirinya sendiri materi mental dan materi fisik yang sesuai dengan sifatnya. Demikianlah masa depan kita ditentukan dari masa kini kita. Jika tampaknya ada ketidakadilan di dalam segi atau fase kehidupan, kita harus melihat ke dalam diri dan mencari penyebabnya. Lalu, kita harus berusaha menemukan fakta mental yang menjadi sumber manifestasi luar itu. 22. Kebenaran inilah yang membuat Anda bebas. Pengetahuan yang sungguh-sungguh tentang kebenaran inilah yang akan memungkinkan Anda mengatasi setiap kesulitan. 23. Kondisi-kondisi yang Anda temui di luar diri
selalu merupakan hasil dari kondisi-kondisi yang terdapat di dunia dalam diri. Telah terbukti dengan akurasi ilmiah bahwa bila cita-cita yang sempurna dipertahankan di pikiran, Anda bisa memunculkan kondisi-kondisi ideal di lingkungan Anda. 24. Jika Anda hanya melihat yang tidak utuh, tidak sempurna, yang relatif, dan yang tak terbatas, maka kondisi-kondisi ini akan termanifestasi di dalam kehidupan Anda. Tetapi jika Anda melatih pikiran untuk melihat dan menyadari ego spiritual si aku yang selalu sempurna dan utuh, maka hanya kondisi-kondisi yang harmonis, bijak, dan sehat yang akan termanifestasi. 25. Pikiran bersifat kreatif. Kebenaran merupakan pikiran yang paling tertinggi dan paling sempurna yang dapat dipikirkan oleh siapapun. Sudah amat jelas bahwa memikirkan kebenaran berarti menciptakan apa yang benar. Juga amat jelas bahwa bila kebenaran muncul, maka apa yang salah akan berhenti muncul. 26. Pikiran universal adalah totalitas dari semua pikiran yang ada. Spirit adalah pikiran karena spirit cerdas. Spirit dan pikiran adalah sinonim. 27. Kesulitan yang Anda hadapi adalah menyadari bahwa pikiran bukan individu. Pikiran bersifat maha ada. Ia ada di mana-mana. Dengan kata lain, tidak ada tempat di mana ia tidak ada. Maka, ia bersifat universal. 28. Sampai sekarang, umumnya manusia menggunakan kata Tuhan untuk menyatakan pikiran universal atau prinsip kreatif ini. Kebanyakan orang memahami Tuhan ini sebagai sesuatu di luar diri mereka, padahal faktanya justru kebalikannya. Ia adalah bagian kehidupan kita sendiri. Tanpa pikiran universal ini, kita akan mati. Kita akan berhenti hidup. Pada saat spirit meninggalkan tubuh, kita bukan apa-apa. Maka sesungguhnya spirit ini berada di dalam diri kita. 29. Satu-satunya aktivitas yang dimiliki oleh spirit adalah kekuatan berpikir. Maka pikiran haruslah kreatif, karena spirit itu kreatif. Kekuatan kreatif ini bersifat impersonal, dan kemauan Anda untuk berpikir akan bisa mengendalikan dan memanfaatkannya untuk diri sendiri dan orang lain. 30. Bila kebenaran pernyataan ini disadari, dipahami, dan dihargai, Anda sudah memiliki master key. Tetapi ingatlah bahwa mereka yang masuk dan ikut serta hanyalah mereka yang cukup bijak untuk memahami, cukup berpandangan luas untuk mempertimbangkan bukti, cukup tegas untuk mengikuti penilaian mereka sendiri, dan cukup kuat untuk membuat pengorbanan yang tepat. 31. Minggu ini, cobalah menyadari bahwa dunia tempat kita hidup ini benar-benar indah, bahwa Anda adalah makhluk yang luar biasa, bahwa banyak orang merasa disadarkan karena pengetahuan tentang kebenaran. Segera setelah sadar dan memahami pengetahuan tentang hal-hal yang sudah disiapkan untuk mereka, mereka juga menyadari bahwa mata belum melihat,
telinga belum mendengar, keduanya pun belum memasuki hati manusia. Inilah kemegahan yang tersedia bagi mereka yang mendapati diri mereka di tanah perjanjian. Mereka telah menyeberangi sungai penghakiman dan tiba di titik diskriminasi antara yang benar dan yang salah. Dan mereka telah menemukan bahwa semua yang pernah mereka inginkan dan impikan hanyalah konsep samar tentang realitas yang menyilaukan.